warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Semuanya sehat? Sehat, Bu. Aduh, hari ini semangatnya. Oke, baik. Hari ini kita akan mulai pembelajaran, tapi sebelumnya Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Baik. Oke, Ibu akan absen. Ahmad Zekwan Fahri, Ahmad Fikri, Hadir, Bu. Alfia Mazia, Lia Pratiwi, Seril, Despi, Deva, Dewi, Epis, Fariza, Hairul Qadir, Jian, Evin, Meida, Muhammad Soleh Akbar, Nurjana, Nursia, Rifki Abiansa, Ririn Herlina, Rizky Rahmanda, Saila Afriani, Yoga. Oke, sepertinya kita hari ini sehat semua dan masuk ya. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Silakan, Epis, silakan. Untuk memulai kegiatan kita hari ini lebih banyak kepada kami agama dan kita yang masing-masing berdoa mulai. Terima kasih saya. Baik, terima kasih. Silakan Despi memimpin lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Nak. Indonesia. Mempelajari tentang perubahan bentuk zat. Nah, tapi sebelumnya Ibu mau mengingatkan, apa pelajaran kita yang sebelumnya, Nak? Tentang apa? Bentuk zat ya. Apa aja? Baik, padat, bagi, berat. Oke,
sebelum kita memasuki proses pembelajaran ini, kira-kira apa aja benda-benda yang menurut kamu yang mengalami perubahan? Air jadi apa? Jadi es. Apa lagi? Apa lagi nak? Beras jadi bubur. Boleh. Apa lagi? Apa lagi? Lupa. Oke, sampai memasuki materi ke sana. Baik, kita akan membuka tentang itu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang perubahan wujud zat. Nah, perubahan wujud zat yang kamu tahu apa aja? Pengetahuan kalian. Lupa ini. Dari cair. Ada yang cair, ada yang gas. Kita akan lihat nih ya. Sebelum masuk situ, Ibu akan kasih video ke kalian biar kalian punya gambaran sedikit tentang perubahan zat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di kelas Ibu Anita. Ini video pembelajaran untuk kelas 7. Kali ini kita masih ada di bab 2, yaitu tentang zat dan perubahannya. Ada 4 subbab yang akan kalian pelajari di bab 2 ini. Subbab pertama tentang wujud zat dan model partikel sudah kita bahas di video sebelumnya. Sekarang kita masuk ke subbab kedua, yaitu perubahan wujud zat. Simak video ini sampai selesai ya. Rasa-rasanya materi ini akan sangat mudah untuk kalian, karena di SD kalian sudah pasti pernah mempelajarinya. Baik, seperti yang sudah kalian pelajari sebelumnya, zat itu ada 3, ada zat padat, zat cair, dan zat gas. Yang pertama, kita akan bahas perubahan wujud dari zat padat menjadi cair. Apa kira-kira namanya? Betul sekali, perubahan wujud dari padat menjadi cair itu namanya mencair atau meleleh. Contohnya seperti es krim ini. Kalau tidak segera dimakan, lama-lama dia akan mencair. Begitu pula dengan es batu. Jika es batu ini dipanaskan atau terlalu lama dibiarkan dalam suhu ruang, maka lama-kelamaan es yang awalnya padat ini akan berubah menjadi cair. Mengapa demikian? Karena dengan adanya pemanasan, itu akan membuat partikel-partikel dari es itu bergerak atau bergetar lebih cepat, sehingga terbentuk sedikit ruang antar partikel. Kalau kalian panaskan terus-menerus, lama-kelamaan kekuatan dari ikatan partikelnya itu akan berkurang, sehingga terbentuklah zat cair. Sebaliknya, apa yang akan terjadi kalau kalian simpan air di dalam kulkas? Nah, air itu nanti akan berubah wujud dari yang awalnya berupa zat cair berubah menjadi padat. Peristiwa ini disebut dengan membeku. Paham ya? Baik, lanjut ya. Pernah tidak kalian memanaskan air atau memasak air? Pasti pernah kan? Nah, pernah tidak kalian memperhatikan kalau air itu sudah mendidih, maka akan terbentuk apa? Iya, gelembung-gelembung air. Nah, gelembung-gelembung air itu nanti akan naik ke permukaan dan dilepaskan ke udara dalam bentuk uap air. Perubahan wujud dari zat cair menuju zat ini disebut dengan menguap. Contoh lain adalah ketika kalian menjemur pakaian basah. Lama-kelamaan pakaian yang kalian jemur itu akan kering. Karena apa? Karena air yang ada di pakaian itu akan menguap. Sebaliknya, jika zat gas berubah menjadi zat cair, itu disebut dengan mengembun. Lanjut ya. Kemudian zat padat berubah menjadi gas. Apa namanya perubahan zat padat menjadi gas? Ya betul, menyublim. Contohnya pada kabel barus. Kabel barus yang kalian biarkan terbuka lama-kelamaan akan habis karena padatannya akan berubah menjadi gas. Proses ini disebut proses menyublim. Sebaliknya, jika zat gas berubah menjadi zat padat, ini disebut dengan mengkristal. Contoh, pada knalpot kendaraan bermotor. Nah, gas yang keluar dari knalpot itu lama-kelamaan akan mengendap, membentuk kerak-kerak hitam yang ada dalam knalpot. Bagaimana? Bisa dipahami? Oke, baik. Tadi kita sudah melihat video ya. Apa yang kamu lihat? Dan apa yang kamu tangkap dari isi video? Perubahan zat ya. Apa aja tadi? Menyublim. Apa lagi? Membeku. Apa lagi? Mencair. Oke, baik. Tadi kita sudah masuk ke materi itu. Nah, ini perubahan
berbagai zat. Apa jadi pengertian berbagai zat? Itu dia. Proses di mana satu materi mengalami perubahan wujud atau komposisi kan tadi kayak es krim ya. Di pembelajaran hari ini kalian akan mengidentifikasi perubahan zat, tapi kita akan mencobanya langsung menggunakan susu. Apa yang kita akan buat? Es krim. Baik. Jadi paham ya? Jadi kita memahaminya. Nah ini tadi. Oke? Ada padat cair. Apa contohnya? Es batu yang mencair, es krim yang mencair. Terus apa lagi? Cair ke padat, membeku. Pembuatan apa? Es. Kalau cair ke gas, buang air. Ya, mendidih, benar-benar. Terus gas ke cair, mengembun. Apa contohnya? Ya, untuk lagi. Mantap. Lanjut padat ke gas. Ayo, padatnya ke gas. Apa contohnya? Kapur. Bagus. Kelompok yang di ujung ya, kelompoknya si Fikri. Gas ke padat? Kristal. Apa boleh apa lagi? Pembuatan apa? Salju. Ya. Tadi itu kan air biokristal. Dari gas juga boleh. Oke, lanjut ya. Kita tadi akan melakukan praktek apa nak? Membuat es krim. Ingat ya, LKS ya, LKPD ini disiapin dulu ya. Oke, silakan kalian berkelompok. Masuk ke kelompoknya masing-masing. Bukunya disimpan dulu kertas ya, cepat ya. Silakan bergerak. Alat-alatnya pada diambil ya. Kelompok ini satu ya. Oke. Kelompoknya satu. Kelompok ini satu. KPD-nya. Itu kelompoknya Aulia satu.
Ini lebih lega.
Silakan ada kenalan semua. Halo. Kelompok mana ini? Boleh yang di depan sambil kerja. Edis, lihat ke depan. 1, lihat ke depan. 2, lihat ke depan. Saya boleh lihat ke depan. Oke. Halo. Sambil makan boleh makan. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, 1, 2, 3. Kami dari kelompok 4 ingin Karina 5 ingin mempresentasikan hasil pengamatan zat dan perubahannya. Kami membuat es krim, awalnya cair menjadi padat. Untuk berapa waktu kami membuat itu? Kami membuat itu 1,5 jam atau 1 jam lebih lah ya. Dari awalnya cair sedikit demi sedikit menjadi padat, diputar-putar selama 1 jam lebih lagi menjadi padat hasilnya. Menitip dari kami dari yang awalnya cair sedikit Apakah kalian tahu padat ke cair itu ada apa? tidak tahu. Tidak tahu ya kelompoknya si Desti ya? Tidak tahu dari tadi ngobrol ya? Silakan masuk. Padat ke cair itu ada di bentuk es batu. Kalau cair di padat, kelompok Kevin atau pertama Cair padat. cair padat. Ya, contohnya apa? Contohnya cair Cair gas, contohnya minum air. Gas cair, contohnya menguapkan air sendiri. Tidak tegak. Kesimpulannya belum dapat ya? Oke, diperbaiki lagi ya. Silakan. Kesimpulannya apa jadinya? Apa kira-kira kesimpulan dari proses pembuatan? Buat apanya proses pembuatan? kami dari hal ini kami bisa tahu dari cair ke padat. Dari cair kepada kenapa dia dimengerti langsung. Oke, baik ya. Akhirnya dulu nggak? Kami dari kelompok 5 mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus. Selamat ya, Desi ya. Oke, silakan kelompok Sari. Silakan. Kelompoknya belum ya? Silakan. Oke, kelompok. Silakan depan. Ya, silakan. Tahu ya.
Ya. Butuh waktu cukup lama untuk mendapatkan sesuatu, itu juga ya. Jadi perlu kerja sama. Baik. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, ibu akan mengingatkan bahwa untuk pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari jenis perubahan zat. Oke, jadi kalian buka lagi ya. Baiklah, ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini tentang perubahan zat? Ini salah satu contoh saja es krim, ada banyak ya. Jadi ternyata selain menggunakan kulkas, kita bisa menggunakan es batu. Kemudian apa fungsi dalamnya kira-kira? Biar Cair juga, tapi biar agak ada waktunya. Baik. Kira-kira menyenangkan ya? Menyenangkan. Rempongannya apa? Sibuk buang airnya. Apa lagi? Tangannya mana? Beku ya. Oke, baik. Sebelum mengakhiri, silakan kalian membaca doanya. Silakan. Oh iya, silakan Hai. Ada teman-teman. Untuk mengakhiri pelajaran kita melakukan program berapa bulan? Lupa. Oke, lagu berikutnya boleh silakan. Ya silakan. Pimpin Anggun. Dari yang diputar ya siap udah. Silakan.